akhirnya kembali akan saya coba pandu jalannya pertandingan kick-off babak pertama antara kesebelasan Korps Marinir menghadapi kesebelasan Adipati Gelon ataupun Putra Adipati Gelon. Yang jelas di tengah-tengah terjadi kesepakatan di mana kesebelasan Korps Marinir dengan jersey hitam berada di sebelah selatan, sementara sebelah utara kesebelasan Adipati Gelon dengan jersey hijau. Sementara pengadil lapangan sore hari ini akan dipimpin langsung oleh wasit muda terbaik dari Asosiasi PSSI Kabupaten Cirebon, ada Mas Dodi, dibantu oleh asisten wasit 1 Mas Imam dan asisten wasit 2 ada Mas Boim. Sementara inspektur pertandingan sore hari ini ada Batullah Fafahi. Sementara masih kita nantikan tentunya kick-off babak pertama. Yang jelas sore hari ini siapakah tim yang bakal menyusul tim kesebelasan Kekal dari Kalipasung setelah mampu mengkandaskan kesebelasan Banyu Biru melalui tendangan adu penalti dengan skor akhir 5-4. Adipati Gelon versus Korps Marinir dari Cilandak. Acan loh ya. Pak Mandor. Dikit enggak apa-apa kali. Nama mana nak? Dan inilah dia kick-off babak pertama. Baik, kembali tentunya akan saya pandu kick-off babak pertama. Yang jelas bola sepenuhnya dikuasai oleh anak-anak dari Putra Adipati Gelon melalui nomor punggung 21 ada Budi. Sodorkan jauh ke sektor depan, nampaknya tertuju. Di sana ada Ocil, coba dihentikan. Ada anak-anak dari Korps Marinir, satu kontrol yang nampaknya masih tercecer dari Korps Marinir, memaksa satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Adipati Gelon. Masih kita nantikan Adipati Gelon melalui nomor 4 ada Mardi Lestaluhu, sodorkan jauh ke sektor depan, namun justru satu tekanan yang coba dibangun oleh Korps Marinir melalui nomor punggung 12 ada Victor, sodorkan jauh ke sektor belakang, tertuju kembali pada nomor punggung 5 Indra, melebar pada nomor punggung 14 ada Fakih, angkat jauh ke sektor sebelah kanan Fakih. Berbahaya kali ini, namun what happened, apa yang terjadi di sana teman? Salah seorang pemain dari Korps Marinir sudah berdiri pada posisi offside, memaksa satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan Adipati Gelon. Masih Adipati Gelon coba membangun satu strategi dengan build-up bola-bola umpan pendek, sodorkan ke sektor sebelah kanan, tertuju kembali pada siapa di sana. Yang jelas masih Adipati Gelon coba umpan begitu jauh, tertuju ada Rizal. Satu challenge kali ini coba dilakukan. Yang jelas satu tendangan bebas bagi kesebelasan Adipati Gelon. Masih kita nantikan anak-anak dari Adipati Gelon melalui nomor punggung 9 ada Rian, sodorkan jauh ke sektor depan. Rian lagi-lagi datang kembali. Korps Marinir mencoba menekan satu umpan tekanan balik yang coba dilakukan nomor punggung 9 ada Rambe. Berbahaya kali ini Rambe, coba melebar pada nomor punggung 2 Victor angkat. Berbahaya, nampaknya di sana justru arah bola lebih dekat dengan penjaga gawang ada Hindu. Nampaknya penjaga gawang yang diturunkan kesebelasan dari Adipati Gelon. Satu ucapan selamat datang tentunya dari kesebelasan Korps Marinir Cilandak. Sementara bola kembali coba dikuasai anak-anak dari Adipati Gelon dari sektor sebelah kiri. Kembali coba membangun serangan, dipatahkan kembali oleh Korps Marinir melalui satu tendangan gagal. Satu tendangan spektakuler yang dilesakan nomor punggung 7. Yang jelas ada Cecep
mencatatkan namanya sebagai pencetak gol tercepat. Luar biasa, satu tendangan berkelas dari nomor punggung 7 merubah papan skor menjadi 1-0. Luar biasa, dentuman Mbak Meriam tentunya F16 meluncur begitu salah. juga. Salah, Rio salah lah. Papan skor. Satu Yes. belakang. Satu belakangnya, Bang. Dulu belakangnya mana ini belakangnya? Ya, dibalikan. Yes. Ya. Iya, mau mandi tuan rumah belakangnya bener ya. Ih, salah mana di bawah. Ya, ditukarkan sebelah kiri Korps Marinir dan sebelah kanannya dari Adipati Gelon. Oke, matur kesuwun. Kan tadi baringnya sebelah sini itu kan Kepela. Pemain yang sabar. Yes, kembali yang jelas satu gol tercipta begitu indah, sangat luar biasa. Tentuman dari Cecep ataupun CF meluncur begitu keras. Mbak Meriam F16 tajam menusuk di pojok kiri atas dari penjaga gawang Hindu. 1-0 sementara, unggul kesebelasan Korps Marinir. Iya benar. Itu siapa? Yang betul KP kalau ngerti KP kayak teriak. Pak. Oh iya. Pindah aja. Satu tendangan bebas kali ini Misalnya. bagi kesebelasan Korps Marinir. Akankah kembali mampu dikonversikan menjadi sebuah gol? Memaksa satu tendangan bebas. Angkat kali lagi depan. Oh, satu peluang emas yang dijadikan tembaga. Luar biasa, benar-benar asis yang memanjakan pemain dari Korps Marinir. Yang jelas ada Rambe yang sudah berdiri pada posisi onside. Satu kesempatan yang gagal, umpan 24 karat yang gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Datang lagi satu tekanan dari sisi sebelah kanan. Yang jelas nampaknya kembali bola tercecer. Ada Miki. Kemanakah arah bola dari Miki? Gagal nampaknya Miki. Sementara nomor punggung 5 ada Indra. Oh, berbahaya. Satu tekanan dilakukan Miki. Angkat Miki. Oh, masih mampu diintercept pemain bertahan dari Korps Marinir yang sampai saat ini masih unggul 1-0. Gol yang sangat berkelas dari nomor punggung 7 CF. Sementara kembali anak-anak dari Korps Marinir membangun serangan, melempar pada nomor punggung 15. Berbahaya dan oh no. Apakah yang terjadi di sana? Yang jelas Mangsa Mike kecebur got. Oh my god, satu peluang yang kembali gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Nomor punggung 15 ada Al-Khatiri yang memiliki kecepatan begitu luar biasa. Sementara satu pelanggaran di sana memaksa kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan putra Adipati Gelon. Kita nantikan respon apakah yang bakal dilakukan oleh kesebelasan Adipati Gelon setelah satu gol yang begitu indah meluncur bak meriam tentunya F16 tajam menusuk di sektor atas ataupun pojok atas penjaga gawang Indun. Kita nantikan kembali masih Adipati Gelon coba membangun serangan, sementara jelas kali ini bola sepenuhnya dikuasai oleh Korps Marinir dari Cilangkap. Masih sendirian mencoba memasuki area kotak penalti, sementara jelas kali ini nampaknya Rambe sudah berdiri pada posisi offside. Luar biasa tekanan yang diberikan ataupun disuguhkan oleh Korps Marinir baik dari sektor kanan ataupun dari sektor sebelah kiri. Yang jelas kembali Adipati Gelon membangun serangan dari kaki ke kaki. Ada Arul, sodorkan kembali pada Miki. Masih Miki, angkat Miki. Tercecer kali ini Miki yang sudah mendapatkan satu umpan yang cukup memanjakan pergerakan dari seorang Mickey Mouse. Luar biasa, pemain yang memiliki postur tentunya cukup mungil, namun memiliki kecepatan Mbak Riko Simanjuntak, berlari begitu kencang, duel begitu kuat. Sementara kembali Korps Marinir membangun serangan
melalui nomor punggung ada Hari, sodorkan kembali pada Rambi, masih Rambi, sendirian Rambi tertuju kembali pada CF, angkat CF melebar ke sektor sebelah kanan, ada Ram Soraya, Ram angkat Rambi, gagal kembali upaya yang dilakukan oleh Kops Marinir, lagi-lagi asis yang dilakukan oleh jebolan dari Indosiar, ada Ram Gunsadi. Namun di sana Rambe nampaknya kembali tidak mampu menerima umpan yang begitu matang dari Ram. Datang kembali anak-anak dari Putra Adipati Geon membangun serangan dari sektor sebelah kanan, dorong jauh ke sektor belakang. Nomor punggung berapakah di sana? Yang jelas nampaknya ada Rian. Kembali pada John Kewon, angkat kembali pada Firman. Firman disodorkan kali ini ada Arul, Rian, Firman, masih Firman, Arul kembali, cukup tenang kali ini Arul, coba bermain-main dengan si kulit bundar, masih Arul, jauh melebar ke sektor sebelah kiri, sementara Budi kembali pada siapakah di sana? Masih nomor punggung 9, Rian, jauh ke belakang Rian, sodorkan bawah, tercecer kali ini, mampu sepenuhnya dikuasai nomor punggung 18. Yang jelas ada Didi, sedikit berlama-lama dengan sikul besar Didi, angkat ke belakang Didi, sodorkan pada siapa di sana, satu umpan panjang yang berbahaya kali ini, satu penyelamatan, sedikit terlambat saja tentu momen yang hilang dari kesebelasan Kops Marinir. Umpan antar benua, umpan antar tiga yang tidak mampu tentunya diambil ataupun justru mampu dibuang oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Adipati Geon. Kita nantikan satu tendangan penjuru sudah dilakukan, berbahaya dan masih di atas, satu tendangan dari luar area kotak penalti, masih di atas penjaga dari Hindu. Kita nantikan kembali Hindun, masih Hindu, angkat jauh ke sektor depan tertuju pada siapakah di sana? Yang jelas kembali Kops Marinir mampu memutuskan satu tekanan yang dibangun oleh anak-anak Adipati Geon, melebar kembali tertuju pada Fikir, masih Fikir, gagal kali ini Adipati Geon, sementara ada Rambe, melebar kembali Rambe pada Didi, Didi sodorkan pada Cecep, masih CF, angkat, apakah yang terjadi di sana? Nampaknya bola belum meninggalkan lapangan, jauh ke sektor belakang, nomor punggung 6, di sana ada Dendi, angkat kembali pada Ram, berbahaya kali ini, satu tekanan kembali yang gagal, lagi-lagi upaya yang coba dilakukan oleh kesebelasan Kops Marinir, cukup berbahaya, berulang kali datang dari sisi sebelah kanan, namun kembali belum dikonversikan untuk menjadi gol kembali. Sementara jelas kali ini satu pelanggaran yang dilakukan pemain dari Kops Marinir, memaksa satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan Adipati Geon. Sementara turnamen terbuka Pekantingan Cup tahun 2022 sepenuhnya didukung oleh Pemdes Desa Pekantingan, Karang Taruna Tunas Baharu, Desa Pekantingan, Toko Sembako Haji Aan, Blok Sambunan, Desa Pekantingan, Yovan Flora, Permata Group LPK, Banyu Biru, KRS Kandang Raja Sultan, 4S Apparel, Overham, No Baits, Toko Baroka, Blok Karang Jambe, Desa Pekantingan, dan sepenuhnya tentunya didukung oleh Tarkam, Fotografer Club dan Sepak Bola Cirebon Doit website. Itulah rentetan sponsorship yang sepenuhnya mendukung terselenggaranya Open Turnamen Pekantingan Cup tahun 2022. Yes, kembali tentunya bagi penonton yang sekiranya masih berada di luar, masih banyak kesempatan, di mana pertandingan baru saja berjalan beberapa menit yang lalu. 1-0 sementara kesebelasan Kops Marinir unggul atas kesebelasan Adipati Geon. Kembali anak-anak dari Kops Marinir membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Satu tendangan gol.
nomor punggung 6. Nampaknya di sana ada Dendi. Luar biasa, tendangan yang begitu keras, menjusur, menghujam dengan begitu kencang tentunya. Sementara kembali kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore, di mana ada Golden FC dari Tangerang. Besok sore akan menghadapi kesebelasan PSIM Mundu dari Cirebon. Besok sore jangan sampai Anda lewatkan, di mana ada Golden FC dari Tangerang. Besok sore akan menghadapi kesebelasan PSIM Mundu dari Cirebon. Sementara di sore hari ini partai yang sangat luar biasa, 2 gol bersalang Kejala dari Hindu setelah nomor punggung 7 CF mampu melesatkan gol yang sangat spektakuler. Sementara satu tendangan keras yang coba dilakukan Miki, masih begitu mudah tentunya bagi seorang penjaga gawang yang memiliki postur begitu luar biasa. Ada Agung Gumelar yang menjadi palang pintu terakhir dari kesebelasan Kopsi Marinir. Masih Kopsi Marinir coba membangun serangan. John Kewon yang sore hari ini nampak begitu lelah mengawal kecekatan ataupun kecepatan yang dimiliki kesebelasan dari Kopsi Marinir. Agung melebar ke sektor sebelah kanan. Tertuju pada siapakah Agung? Yang jelas ada Dendi, pencetak gol kedua dari kesebelasan Kopsi Marinir. Angkat jauh ke sektor depan, ada John Kewon. Lagi-lagi John Kewon. Tidak cermat nampaknya John Kewon. Sementara nomor punggung di 15 ada Al-Hari. Melebar pada siapakah Al-Hari? Akankah Dendi yang kali ini kembali coba merangsek jauh ke sektor depan? Membahayakan. Lagi-lagi satu peluang emas yang gagal kembali dikonversikan menjadi sebuah gol asis yang cukup berbahaya ataupun cukup berkelas dari sektor sebelah kanan. Yang jelas masih belum menambah pundi-pundi gol dari kesebelasan Kopsi Marinir. Masih Kopsi Marinir melalui Victor di sana. Sodorkan pada nomor punggung 14 ada Faki. Angka jauh ke sektor sebelah kiri Faki. Nomor punggung 11 di sana ada Ramsuraya. Dendi di sana, masih Dendi coba satu pelanggaran. Kali ini dilakukan nomor punggung 18 ada Syahrul. Dendi yang masih terduduk di sana, nampaknya sudah bangkit kembali Dendi untuk melanjutkan pertandingan di babak pertama 2-0. Sementara untuk kesebelasan Kopsi Marinir luar biasa, 2 gol dilesatkan dari jarak yang begitu jauh. Benar-benar Pak Meriam F16 meluncur begitu kejam tentunya, sekejam satu matang tertuju begitu menusuk ke dalam. Kita nantikan kembali Kopsi Marinir tertuju kembali pada siapakah di sana. Yang jelas satu tendangan keras masih mampu diintersep. Datang kembali orang yang jelas satu tekanan yang dilakukan oleh nomor punggung 7 kembali hampir saja mengoyak jala untuk yang ketiga kalinya. Sementara ada Mardiles Paluhu melebar kembali dari Adipati Gelong. Miki ataukah di sana? Yang jelas ada Ojil. Nampak juga gagal Ojil. Satu kesempatan kembali dari Kopsi Marinir membangun serangan, melebar ada John Kewon. El Capitano dari Adipati Gelong. Masih anak-anak Adipati Gelong. Gagal kembali upaya yang dilakukan oleh Adipati Gelong. Jelas kali ini satu challenge yang dilakukan nomor punggung 9 Rian Rambe di sana. Tendangan bebas sudah dilakukan. Didi ke belakang pada nomor punggung 5 ada Indra. Didi Rambe ais, kemanakah arah bola teman? Yang jelas satu tekanan kembali mampu diintersep oleh pertahanan dari Kopsi Marinir Cilandak. Satu upaya juga gagal dari Ojil. Sementara di sana ada John Kewon yang sore hari ini harus bekerja ekstra keras
menghentikan laju ataupun upaya yang dilakukan oleh kesebelasan dari Coach Marinir. Satu challenge kembali dilakukan di jelas, satu tendangan bebas bagi kesebelasan putra Adipati Gelon. Masih Adipati Gelon melalui kaki Mardi Lestaluhu, melebar pada BU Budi di Budi, angkat kembali Rian Budi. Tertuju nampaknya ada Ojil, masih Ojil, sendirian Ojil, melebar ke belakang Ojil, tertuju kembali nomor punggung 9 Rian. Ojil, angkat Ojil, lebih dekat kali ini dengan pemain dari Coach Marinir. Sementara di sana terjadi perebutan bola, kembali sepenuhnya dikuasai oleh anak-anak dari Adipati Gelon melalui nomor punggung. Satu tendangan keras. Upaya yang gagal, satu percobaan yang cukup sulit tentunya bagi kesebelasan Adipati Gelon. Betapa rapatnya pertahanan yang dilakukan oleh Coach Marinir dengan menyisakan hanya satu pemain, nomor punggung 15 Al-Hari. Satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Adipati Gelon. Masih kita nantikan Adipati Gelon mampukah memperkecil kedudukan melalui satu servis. Tendangan penjuru sudah dilakukan, justru arah bola tadi lebih dekat dengan anak-anak dari Coach Marinir. Coba kembali membangun serangan, menekan dari sektor sebelah kanan, tertuju kembali pada kaki Rambi. Rambi sodorkan pada siapakah di sana Rambi? Yang jelas ada Faki. Faki ke belakang Faki, sodorkan kembali pada siapakah Faki? Cecep, angkat Cecep dan nampaknya Rambi sudah berdiri pada posisi offside, hanya satu langkah di belakang. Pemain bertahan di sana ada El Capitano John Kewon, pemain yang juga sempat besar bersama tim Persilas Lampung Selatan. Sementara sang maestro ada Pak Karsono, pemain asal Persiram rame-rame yang masih duduk di bangku cadangan. Akankah segera dimainkan guna memberikan perbedaan bagi kesebelasan Adipati Gelon? Namun masih kita nantikan. Arul jauh melebar alur, tertuju kembali di sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Adipati Gelon. Mardi Lestaluhu melebar kembali pada M. Rizal. Gagal kali ini Rizal. Satu umpan yang diberikan oleh Mardi Lestaluhu. Coach Marinir kembali coba membangun serangan, menekan melalui kaki Cecep, melebar ke sektor sebelah kiri. Nampaknya coba main bola ataupun bermain dengan trumpas bola panjang. Coach Marinir ada John Alfariji Kewon yang harus tentunya berkali-kali mendapatkan tekanan yang luar biasa dari kesebelasan Coach Marinir. Satu tekanan kembali datang melalui nomor punggung berapakah di sana? Yang jelas satu tekanan belum berakhir dari kesebelasan Adipati Gelon ataupun dari kesebelasan Coach Marinir. Adipati Gelon coba sodor, berbahaya kali ini. Satu blunder yang dilakukan penjaga gawang Agung hampir saja mampu disamakan ataupun dikonversikan menjadi sebuah gol. Namun pemain belakang yang begitu cepat keluar dari sarangnya. Satu tekanan kembali. Kali ini ada Rizal Rizandi melebar pada Rian. Gagal kali ini Rian. Sementara bola nampak dibiarkan menggelundung keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Adipati Gelon. Firman Rian melebar ke belakang. Rian sodorkan kembali pada Rizal Rizandi. Terlalu tajam umpan yang coba diberikan oleh Rizal Rizandi. Sementara bola sepenuhnya dikuasai. Ada Ojil, datang kembali Ojil, sodorkan pada Mardi Lestaluhu, melebar jauh ke sektor sebelah kiri. Adipati Gelon coba menekan, coba dibiarkan. Agung yang tadi tentunya membuat kubu
Jantung dari Korps Marinir duk duk breng, duk duk breng, duk duk breng. Setelah satu blunder yang hampir saja mampu dikonversikan menjadi gol oleh anak-anak dari Adipati Gelong. Korps Marinir kembali, Rambe melebar ke belakang. Rambe ada Victor, tertuju pada siapa fixer yang jelas. Masih ada Cecep di sana. Cecep, angkat dan Cecep. Cecep akhirnya kembali mencatatkan namanya sebagai pencetak sepasang gol ataupun gol ketiga dari kesebelasan Korps Marinir. Luar biasa, mangan gorengan ning pinggir kali. Itu bola indah sekali, wow. Gol yang sangat luar biasa dari Cecep. Nampaknya cukup tertekun penjaga gawang Hindu setelah satu tendangan keras yang bersarang dari seorang Cecep. Lagi-lagi gol tercipta dari jarak yang begitu jauh. Benar-benar coach dari kesebelasan Korps Marinir menggunakan kekuatan fisik kaki, tercipta gol dari jarak yang begitu jauh. Pak Meriam tentunya menusuk begitu kejam, menghantam deras jala dari Hindu, tercipta gol ketiga melalui kaki Cecep kembali. Adipati Gelon tentunya masih kita nantikan respon dari anak-anak Adipati Gelon. Sementara satu tendangan keras, kali ini Ojil gagal nampaknya. Ojil memaksa satu tendangan keras dari luar area kotak penalti. Sementara kembali kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore, di mana kesebelasan Golden dari Tangerang besok sore akan menghadapi kesebelasan PSIM Mundu dari Kabupaten Cirebon. Besok sore Tangerang akan menurunkan Golden FC menghadapi kesebelasan PSIM Mundu dari Cirebon. Sementara Open Turnamen Pekantingan Cup tahun 2022 dalam rangka ngunjung buyut dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepenuhnya didukung oleh Pemdes Desa Pekantingan, Karang Taruna Tunas Baharu Desa Pekantingan, Toko Sembako Haji Aan Blok Sambungan Desa Pekantingan, Yovan Flora Permata Grup LPK, Banyu Biru KRS Kandang Raja Sultan, 4S Avarel. Masuk. Toko Barokah Blok Jambe Desa Pekantingan, Akam Fotografer Klub Sepak Bola Cirebon, WhatsApp pergantian pemain dari kesebelasan Korps Marinir. Nomor punggung 15 Al-Hari keluar dan masuk Valen nomor punggung 20. Ya, nampaknya kali ini pergantian. Nampaknya nomor punggung 15 ada Al-Fahri yang ditarik keluar, digantikan pemain nomor punggung 20 yang tentunya memiliki naluri menyerang kembali. Tentu belum puas ataupun belum puas Korps Marinir dengan 3 gol kembali memasukkan pemain yang memiliki darah menyerang tentunya. 3 gol bersarang ke jala dari Hindul. Akankah kembali bertambah setelah ditarik keluarnya nomor punggung 15 Al-Fahri? Kita nantikan peranan tentunya dari pemain bernomor punggung 20 yang masuk menggantikan peran
peranan dari seorang Al-Katiri ataupun Al-Fahri. Satu kop duel kali ini dimenangkan oleh anak-anak dari kesebelasan Adipati Gelon. Ada Rian Budi, kembali tercecer. Upaya yang coba dilakukan oleh anak-anak dari Adipati Gelon. Coach Marinir kembali coba berjibaku, datang kembali di sisi sebelah kiri. Yang jelas ada Ojel menemukan tentunya benteng Takeshi, benteng yang begitu tinggi, pemain bertahan yang cukup tinggi, cukup jangkung tentunya. Yang jelas masih kita nantikan, nampaknya lemparan ke dalam bagi kesebelasan Coach Marinir. Yang jelas 3-0, masih kita nantikan respon apakah yang bakal dilakukan oleh coach ataupun pelatih dari kesebelasan Adipati Gelon setelah 2 gol yang disarankan Cecep, sementara 1 gol disarankan oleh Dendi. 3-0 sementara masih unggul Coach Marinir dari Cilandak, Jakarta. Sementara untuk pertandingan besok sore juga akan sangat seru sekali, di mana Golden FC besok sore akan bersua tentunya dengan kesebelasan PSIM Mundu dari timur Kabupaten Cirebon. Masih kita nantikan memasuki masa kritis tentunya di babak pertama, masih 3-0, belum mampu tentunya diperkecil kedudukan oleh anak-anak dari kesebelasan Adipati Gelon. Coba mereka satu tendangan keras dari nomor punggung 22 Arul, namun masih mampu tentunya di save ataupun ditepis penjaga gawang Agung. Lagi-lagi Coach Marinir coba membangun serangan. Ada Dendi yang harus berjibaku dengan seorang John Kewot. Belum nampaknya bola meninggalkan lapangan. Satu umpan panjang kembali tertuju nomor punggung 12. Ada Victor, angkat keras. Oh no, kawan, apakah yang terjadi di sana? Justru membentur nampaknya nomor punggung 20. Pemain yang baru saja masuk tentunya menggantikan peranan dari Al-Hari. Yang jelas ada Valen, pemain depan yang mengawali karirnya dari seorang biduan ataupun seorang penyanyi pan, menggantikan peranan dari Al-Fahri. Kita nantikan apakah gerangan yang terjadi di sana. Satu tendangan penjurukan bagi kesebelasan Adipati Gelong yang sampai saat ini masih dengan berbagai cara guna memperkecil kedudukan, atau justru kesebelasan Coach Marinir yang kembali menambah pundi-pundi golnya. Masih kita nantikan. Sementara satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Adipati Gelon coba tertuju nomor punggung 21. Ada BU Budi Tek. Gagal nampaknya Budi, dan bersamaan dengan itu pula berakhir sudah. Adipati Gelon memaksa peluit dibunyikan. Berakhir sudah. Ya, baru saja kick off babak kedua ditiup ataupun dibunyikan oleh wasit muda terbaik dari Asosiasi PSSI Kabupaten Cirebon, Dodi, dibantu Mas Imam dan Mas Boim. Satu tekanan kembali melalui kaki Cecep melebar. Kali ini nomor punggung 11. Nampaknya ada Izam atau Kak Ram. Yang jelas satu tekanan kembali bagi kesebelasan Coach Marinir. Satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan Adipati Gelon. Yang jelas hadirin, tentunya besok sore satu partai yang sangat seru sekali, di mana kesebelasan Golden besok sore akan menghadapi kesebelasan PSIM Mundu dari Kabupaten Cirebon Timur ataupun Cirtim. Besok sore partai yang sangat luar biasa tentunya Golden FC akan menghadapi kesebelasan PSIM dari Mundu Kabupaten Cirebon. Sementara ada Ojil ke belakang pada Alung, pemain yang baru saja masuk menggantikan peranan dari Miki.
Kita nantikan kembali Alung yang berposisi sebagai seorang striker dengan ciri khas rambut merah ataupun Alung si megaloman. Kita nantikan tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan Putra Adipati Gelong. Ada Sahrul, ancang-ancang dia Sahrul di sana. Masih kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 orang pemain mencoba memasuki area box penalti dari kesebelasan Kopsu Marinir. Angkat kembali jauh ke sektor depan. Lagi-lagi Adipati Gelong coba membangun serangan. Ada Pak Karsono. Lemah kali ini upaya yang coba dilakukan oleh Pak Karsono. Gagal kembali Pak Karsono, sementara kembali bola sepenuhnya dikuasai oleh kesebelasan dari Kopsu Marinir. Karsono melebar kembali berhasil apakah di sana, sementara Cecep jauh ke sektor sebelah kiri. Cecep masih Kopsu Marinir, perlahan-lahan tapi pasti jauh ke sektor depan. Ada Didi, angkat kembali pada siapakah di sana, nampaknya ada Rambi. Didi masih cukup tenang sekali. Oh, nampaknya Cecep yang menciptakan 2 gol ataupun sepasang gol. Yang jelas satu perangkap offside yang masih cukup baik sekali di awal babak kedua. Akankah respon yang cepat dilakukan kesebelasan Adipati Gelong? Masih kita nantikan saudara-saudara, satu tendangan bebas bagi kesebelasan Adipati Gelong. Firman melebar kembali pada John Kewot. Firman sodorkan ke sektor depan. Ada Mardi Lestaluhu, gagal nampaknya Mardi Lestaluhu. Didi angkat kembali ke belakang. Ada Fakih. Didi, Fakih, Cecep. Oh, nampaknya kali ini ada Rambi melebar kembali pada Ram ataupun Izam. Gagal nampaknya, sementara Didi masih coba dengan satu tendangan keras. Sedikit egois nampaknya Didi. Seandainya berbagi bola tentu cerita akan berbeda. Namun justru arah bola keluar dari lapangan. Tendangan yang begitu keras hanya menggunakan satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan Kopsu Marinir. Masih Kopsu Marinir melalui kaki Victor melebar pada siapakah di sana. Ada El Capitano, nampaknya Didi. Firman jauh ke sektor depan kali ini. Firman, terjadi perebutan bola kembali. Anak-anak dari Kopsu Marinir coba kembali dengan aksi satu tendangan keras dari El Capitano Didi, namun penjaga gawang nampaknya di sana Hindu sudah begitu siap. Ojil pendek saja pada rekannya. Yang jelas ada Sahrul, Budi, masih Budi, angkat kali ini Budi terlalu tajam. Umpan yang coba diberikan Budi, yang jelas Ojil yang coba berlari begitu cepat, justru arah bola keluar dari area permainan ataupun keluar dari lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Penjaga gawang Agung melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Fikir, masih Fikir mencoba berlari dia. Akankah melewati garis tengah? Justru kembali bola diberikan pada El Capitano. Fikir kembali melebar jauh ke sektor sebelah kiri. Yang jelas ada Rambi. Coba dihentikan satu upaya yang coba dilakukan oleh Rambi. Lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Kopsu Marinir. Victor, El Capitano, Didi, Valen sedikit terlambat nampaknya. Valen, satu momentum yang didapatkan oleh Valen. Pemain masuk di penghujung babak pertama, satu peluang emas nampaknya dijadikan tembaga. Sementara Rian coba menghalau satu kesempatan kembali dari kesebelasan Kopsu Marinir yang sampai saat ini masih unggul dalam penguasaan bola ataupun 60-40 ball possession. Kembali satu tendangan penjuru sudah dilakukan. Yang jelas nomor punggung 11 ada Izam. Masih Izam, coba dihentikan kembali
tendangan goal kick untuk yang keempat kalinya di babak kedua dari kesebelasan Adipati Gelon yang sampai saat ini masih belum tentunya memperkecil kedudukan ataupun masih tertinggal 3 gol atas kesebelasan Kopsu Marinir dari Cilandak. Satu tekanan kembali, coba dihentikan, ada Along, masih Along lemah kali ini. Upaya yang coba dilakukan oleh Alung, sementara satu tekanan dari kaki Faki. Apakah gerangan yang terjadi? Nampaknya bola masih coba dikuasai oleh kesebelasan dari Kopsu Marinir melalui nomor punggung 7. Ada Cecep. Mencatatkan namanya sebagai pencipta 3 gol hat-trick yang tercipta di sore hari ini melalui nomor punggung 7. Luar biasa, benar-benar Cecep menjadi seorang striker yang haus gol ataupun gol killer dari kesebelasan Kopsu Marinir. John Kevin yang kali ini nampaknya masih tertutup di sana. Kita nantikan akankah John Kevin mampu melanjutkan jalannya pertandingan di babak kedua. Yang jelas satu perawatan kembali diberikan oleh tim medis yang sengaja tentunya begitu sigap dari pihak panitia. Cukup banyu putih, besaka besiki disembur terus suara, luar biasa. Medis hanya di pengantingan yang cukup membawa banyu putih, langsung waras nih. Luar biasa dokter. Luar biasa. Luar biasa, baju putih Pak cukup disempurnakan peng telu blus waras. Jangan nampaknya kembali melanjutkan pertandingan di sisa waktu babak kedua. 4-0 kesebelasan Kopsu Marinir. Gol tercipta keempat melalui kaki nomor punggung 7 Cecep. Luar biasa, Cecep menjadi top skor sementara dengan 3 gol. Akankah Cecep sampai akhir turnamen menjadi top skor? Yang jelas masih kita nantikan. Ada Alung, melebar kembali Alung, sodorkan pada nampaknya kembali ada nomor punggung 7 Cecep mencetak 3 gol. Kawan dari Adipati Gelon. Pergantian pemain dari kesebelasan Kopsu Marinir. Nomor 4 Saromi keluar masuk Menan. Nomor punggung 17. Pergantian pemain dari kesebelasan Kopsu Marinir. Rambe nomor punggung 9 keluar dan masuk Ajnan nomor punggung 22. Pergantian pemain dari kesebelasan Adipati Gelon. Rian nomor punggung 9 keluar dan masuk Dias nomor punggung 19. Rian keluar dan masuk Dias. Sementara kembali tergeletak salah seorang pemain kali ini dari kesebelasan Kopsu Marinir. Luar biasa, medis yang begitu sigap, begitu siap tentunya, yang datang ataupun disiapkan oleh pihak panitia. Sementara turnamen yang digelar di lapangan Desa Pekantingan tentunya sangat luar biasa. Dan pergantian pemain kembali dari Adipati Gelon. Ojil nomor punggung 96 keluar dan masuk Alam nomor punggung 99. Open turnamen terbuka
Desa Pekantingan tahun 2022 sepenuhnya didukung oleh Pemdes Desa Pekantingan, Karang Taruna Tunas Baharu, Desa Pekantingan, Toko Sembako Haji Aan, Blok Sambunan Desa Pekantingan, Yovan Blora, Permata Group LPK, Banyu Biru, KRS, Kandang, Raja Sultan 4S Apparel, Opelhan, No Beach, Toko Baroka, Blok Karang Jambe, Desa Pekantingan, juga sepenuhnya didukung oleh Tarkam Fotografer Club, Sepak Bola Cirebon, Doits Web Set. Itulah rentetan sponsorship yang sepenuhnya mendukung tentunya terselenggaranya Open Turnamen Pekantingan Cup tahun 2022. Pergantian pemain dari Kopsu Marinir, Cecep luar biasa, nomor punggung 7 keluar, masuk Randy Tibo, nomor punggung 19. Nampaknya Cecep tidak mampu melanjutkan pertandingan, adapun sisa waktu di babak kedua. Yang jelas Cecep masih tercatat sebagai top skor sementara. Hari kedua pembukaan Open Turnamen Pekantingan Cup tahun 2022. Yowes kembali tentunya kami informasikan kembali untuk besok sore, di mana Golden FC besok sore akan menghadapi kesebelasan PSIM dari Mundu ataupun Cirtim wilayah timur Kabupaten Cirebon. PSIM Mundu besok sore akan menghadapi kesebelasan Golden FC. Satu tekanan kembali coba dilakukan, jelas satu pelanggaran ataupun challenge yang dilakukan nomor punggung 22. Di sana ada Arul, satu tendangan bebas kali ini ada Randy Tibo, pemain yang baru saja masuk menggantikan peranan dari Cecep yang sampai saat ini masih dalam perawatan medis. Satu benturan tentunya yang cukup keras dengan pemain Adipati Gelon, nomor punggung 12. Nampaknya ada Victor, ancang-ancang dia di sana. Akankah satu tendangan bebas kembali menghujam Jala? Kali ini satu kicker stang yang coba dilakukan oleh penjaga gawang Indo. Yang jelas salah seorang pemain dari Kopsu Marinir sudah berdiri pada posisi offside. Satu kesempatan yang nampaknya kembali gagal. Sementara belum berakhir, Kopsu Marinir membangun serangan melalui kaki Palen ataupun El Capitano. Yang jelas ada sektor sebelah kanan, angkat kembali, berbahaya. Dan apakah gerangan yang terjadi? Pergantian pemain dari kesebelasan Kopsu Marinir, Agung nomor punggung 36 keluar dan masuk Koles nomor punggung 1. Koles kali ini masuk, penjaga gawang luar biasa, penjaga gawang dengan postur Liga 1 tentunya ditarik keluar dan memasukkan Koles yang juga memiliki postur yang begitu tinggi, begitu jangkung tentunya. Koles menggantikan peranan dari seorang Agung yang tercatat belum melakukan clean sheet ataupun tip-tip berbahaya. Tekanan yang dilakukan oleh anak-anak dari Adipati Gelong sampai saat ini masih 4-0. Unggul kesebelasan Kopsu Marinir dari Cilandak, Jakarta. Satu tekanan kembali melalui El Capitano. Ada Didi di sana. Dua orang pemain coba menghentikan pergerakan dari Didi, kapten dari Kopsu Marinir, yang tampil begitu luar biasa walaupun dihadang oleh dua orang pemain, namun masih mampu tentunya lepas dari kawalan mereka. Sementara pemain yang baru masuk ada Budi, sodorkan kembali pada siapakah di sana Budi.
gagal kembali. Didi angkat di sana, ada John Kewon gagal sementara upaya yang dilakukan oleh anak-anak dari Adipati Gelon. Opsi Marinir kembali coba membangun serangan melalui kaki Faki, coba melebar tertuju ke Izam, sodorkan kembali pada nomor punggung 17. Pemain yang baru masuk tentunya di pertengahan babak kedua. Opsi Marinir, Izam kembali luar biasa. Izam cukup bersih kali ini. Budi mengambil satu umpan, tertuju kembali pada nomor punggung 7 Along. Masih Along, sodorkan jauh ke sektor belakang, ada Kacung. Masih Kacung mencoba kali ini jauh ke sektor sebelah kanan, tertuju nomor punggung 19 ada Dias Angga Karsono. Dias Angga Bakarsono kembali, Karsono sendirian. Karsono tertuju nomor punggung 2 cukup berbahaya memasuki area box penalti. Lagi-lagi ada Dias, gagal kali ini Dias. El Capitano Didi, lagi-lagi satu tekanan balik yang coba dilakukan oleh Opsi Marinir melalui kaki Dendi, pencetak gol kedua dari kesebelasan Opsi Marinir. Kacung melebar kembali, Kacung, ada Sahrul, masih Sahrul, belakang kembali pada El Capitano, ada John Kewon kembali tertuju, nampaknya ada Kacung. Jelas kali ini satu perangkap offside yang masih cukup sukses. Pertahanan dari Opsi Marinir begitu tenang tentunya, sementara jelas 4-0 di sana masih belum. Jam 11 sana di Adipati Gelon memperkecil kedudukan untuk besok sore. Pertandingan yang cukup luar biasa tentunya antara kesebelasan Golden FC menghadapi kesebelasan PSIM Mundu. Satu challenge kali ini dilakukan nomor 6 Dendi. Tendangan bebas rupanya bagi kesebelasan. Nampaknya bola masih belum meninggalkan lapangan, sementara lemparan ke dalam bagi kesebelasan Opsi Marinir. Lemparan ke dalam untuk yang kelima di babak kedua. Masih Opsi Marinir melalui nomor punggung 11 ada Ovalen. Kembali ada Alung, gagal kembali Karsono, masih Pak Karsono, 1-2 tertinggal. Lagi-lagi upaya yang coba dilakukan oleh sang legend, sang senior tentunya Karsono, yang sampai saat ini masih belum menemukan perform terbaiknya. Yang jelas Open Turnamen Pekantingan Cup tahun 2022 Desa Pekantingan dalam rangka Munjung Buyut dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepenuhnya didukung oleh Pemdes Desa Pekantingan, Karang Taruna Tunas Baharu, Desa Pekantingan, Toko Sembako, Haji Aan, Blok Samunan, Desa Pekantingan, Yovan Flora, Permata Group LPK, Banyu Biru, KRS Kandang, Raja Sultan 4S, Avarel, Abraham Noberich, Toko Baroka, Blok Karang Jambe, Desa Pekantingan juga sepenuhnya didukung Arkam Fotografi Pop dan Sepak Bola Cirebon Doit Webset. Luar biasa tentunya rentetan sponsorship yang sepenuhnya mendukung terselenggaranya Open Turnamen Pekantingan Cup tahun 2022. Matur kesuwun tentunya untuk Kang Rohadi yang memberikan kesempatan kembali pada saya untuk bercuap-cuap di lapangan Desa Pekantingan guna menyiarkan secara langsung pertandingan demi pertandingan. Kembali ada Alung di sana, gagal nampaknya Alung, sementara bola sepenuhnya dikuasai oleh Capitano. Ada Didi, coba melebar Didi jauh ke sektor sebelah kanan. Victor sedikit terlambat nampaknya upaya yang coba dilakukan oleh kesebelasan dari Opsi Marinir yang sampai saat ini masih
leading 4-0 atas kesebelasan Putra Adipati Gelong. Kembali ke Marinir lalu sektor sebelah kanan. Jelas kali ini sudah berdiri pada posisi offside. Benar-benar partai yang cukup luar biasa, bermain pada open play, bermain pada posisi terbuka, sama-sama kuat bertahan. Sementara besok sore Golden FC akan menghadapi kesebelasan PSIM dari Mundu. Kembali pandangan mata kita tertuju sentuhan pertama dari penjaga gawang kedua Kolis, melebar pada Dendika di sana, sodorkan kembali pada rekannya jauh ke sektor depan, coba melewati garis tengah dan jelas 1, 2, 3 orang pemain dari kesebelasan Coach Marinir sudah berdiri pada posisi offside, memaksa kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan Adipati Gelon yang sampai saat ini masih mencoba dengan segala cara guna menyamakan kedudukan, setidaknya memperkecil kedudukan. Satu tekanan kembali, ada Valen, pemain yang diawali dari ajang bakat penarikan suara ataupun pedangdut tentunya via Valen. Tercecer kali ini Valen. John Kewot begitu kuat tentunya mengawal pergerakan dari Valen. Sementara kembali bola tercecer, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Coach Marinir yang cukup enjoy tentunya. Satu langkah tertancap di perempat ataupun 16 besar putaran kedua tentunya, yang jelas masih banyak waktu. Kesempatan dari kesebelasan Adipati Gelong setidaknya memperkecil kedudukan. Kembali satu persiapan, dan siapakah pemain yang bakal ditarik keluar masih kita nantikan. Sementara satu tekanan kembali cukup berbahaya melalui kaki nomor punggung Medan. Apakah yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya masih hanya menghasilkan satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan Adipati Gelon. Sementara El Capitano di sana ada Didi, sodorkan pada siapakah di sana. Lagi-lagi gagal upaya yang coba dikembangkan oleh Coach Marinir. Sementara ada Kacung, melebar kembali pada nomor punggung 22 Arul Budi. Tenang sekali Budi. Sementara satu tackle yang bersih pergantian pemain dari Adipati Gelong. Firman nomor punggung 5 keluar dan masuk Sakuri nomor punggung 6. Firman kali ini keluar digantikan pemain asal negeri tirai bambu Sakuri. Kita nantikan akankah Sakuri mampu menggantikan peranan dari Firman yang bermain cukup bagus tentunya di babak pertama. Ada Karsono, melebar kembali Arul, tercecer di sana masih Pak Karsono. 1, 2, 3 orang pemain coba dilewati Karsono, namun upayanya gagal. Satu umpan yang coba dihentikan kembali oleh anak-anak dari Coach Marinir. Ada El Capitano Didi. Budi jauh sekali meninggalkan bosnya. Satu tekanan balik kembali melalui umpan panjang yang coba dilakukan oleh Didi, melebar pada sebelah John Kewot. Lagi-lagi John Kewot kembali mampu tentunya mematahkan upaya tekanan yang dilakukan oleh kesebelasan Coach Marinir. Ada Faki di sana, masih Faki coba berebut bola. Faki jelas satu tarikan yang dilakukan Arul, memaksa kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan Coach Marinir yang sampai saat ini masih cukup enjoy, cukup tenang dengan 4 gol. 3 gol diantaranya disarankan oleh nomor punggung 7 Cecep. Sampai saat ini Cecep tentunya tercatat sebagai top skor sementara dengan 3 gol. Sementara bola kembali tercecer keluar. Satu lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali ada Dendi membentuk
struktur ataupun blok yang tepat dilakukan oleh kesebelasan dari Adipati Gelong. Masih anak-anak Adipati Gelong coba menghentikan upaya dari kesebelasan Korps Marinir. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada Arul, gagal kembali. Sementara satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan Adipati Gelong. Coba dibuang kali ini. What happened teman? Apakah yang terjadi di sana? Yang jelas satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Adipati Gelong. Sementara masa injury time 2 menit diberikan oleh pengambil lapangan. Akankah Adipati Gelong mampu memanfaatkan di masa waktu ataupun masa kritis di babak yang kedua? Satu tekanan kembali, ada Karsono mencoba kali ini bekerja sama dengan contekan Alung, si rambut merah Alung. Sementara John Kewon mengawal begitu ketat. Ada El Capitano Budi, masih Budi dengan skill yang begitu mumpuni tentunya. Budi satu tekanan balik cukup berbahaya, akan cepat sekali lari. Sliding yang bersih kali ini dilakukan oleh Budi. Yang jelas satu lemparan ke dalam. Masih kita nantikan, 2 orang pemain masih terjatuh di sana. Ada Izam dan juga Budi. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Adipati Gelong. Satu pelanggaran terlalu tinggi. Nampaknya Fakih mengangkat kaki, jelas satu tendangan bebas yang nampaknya sudah dilakukan. Ada Arul, sodorkan kembali ke sektor sebelah kanan, tertuju kaki Alung. Karsono kembali pada Arul, masih Arul coba melebar pada nomor punggung 18. Yang jelas Sahrul, gagal nampaknya Sahrul. Sementara satu tekanan kembali coba dikembangkan oleh kesebelasan dari Korps Marinir. Luar biasa tentunya, sampai saat ini masih unggul 4-0 atas kesebelasan Adipati Gelong. Lagi-lagi satu umpan yang coba diberikan nomor punggung 12. Yang jelas bola sepenuhnya masih dikuasai oleh Korps Marinir. Fakih melempar ke sektor sebelah kiri. Berbahaya kali ini, memasuki area kotak penalti. Nampaknya gagal kembali John Kewon. Sore hari ini benar-benar menjadi benteng Takeshi. Begitu kuat dan kokoh, bak semen 3 roda tentunya. Tertancap begitu kuat di alun-alun Palimanan. Satu tekanan kembali coba dihentikan. Lagi-lagi Korps Marinir yang satu kaki sudah menempatkan posisinya di fase 16 besar. Akankah sampai berakhirnya pertandingan di babak kedua Korps Marinir masih unggul 4-0? Tentunya Korps Marinir menjadi tim kedua yang berhak tentunya berlaga di fase selanjutnya. Setelah kemarin kesebelasan Kekal mampu mengkandaskan salah satu tim favorit kita, kesebelasan Banyu Biru dari Sende Arjawinangun melalui drama tendangan adu penalti. Kembali cukup berbahaya Korps Marinir. Momentumnya hilang dari Palen. Tentunya satu kesempatan yang cukup brilian, umpan yang cukup memanjakan, pergerakan dari Palen, namun tidak mampu dikonversikan menjadi sebuah gol. Lemparan ke dalam kacung, berikan pada BU Budi di Budi. Nampaknya kali ini masih Budi. Coba kembali saudara kacung. Terlalu kejam umpan yang diberikan Budi. Sekejam tentunya cat mantan. Begitu menusuk ke cat kita. Wow. Begitu tajam menusuk tentunya. Sementara besok sore jangan sampai Anda lewatkan gol